pasukan militer Rusia ke wilayah Ukraina masih belum berakhir. Padahal serangan militer Rusia ke Ukraina tersebut sudah dimulai sejak tanggal 24 Februari bulan lalu. Tak sedikit pengamat militer mengungkapkan serangan Rusia kali ini dianggap bergerak lambat. Bahkan hanya untuk merebut Ukraina yang memiliki kekuatan militer di bawahnya, Rusia tak mampu bergerak cepat. Tindakan militer Rusia ini disebut seperti pada strategi perang Irak pada 1991 silam. Penilaian tersebut dibeberkan oleh Amit Gupta dalam artikel berjudul Russia's Iraq Strategy: Why Putin is Moving Slow to Seize Ukraine When Zelensky Goes Ballistic with Information War, yang tayang di The Eurasian Times, Minggu, tanggal 6 Maret tahun 2022. Dalam catatan sejarah, 3 hari usai Perang Teluk Pertama pecah pada tahun 1991, salah satu media Amerika memuat tajuk utama, Perang Teluk berlanjut. Hal itu diharapkan agar negara adidaya seperti Amerika Serikat bisa cepat untuk mengalahkan kekuatan negara kecil seperti Irak dalam beberapa jam. Saat itu, Colin Powell, Ketua Kepala Staf Gabungan, menyampaikan di konferensi pers mengenai rincian jalannya Perang Teluk kala itu. Termasuk mengenai mengapa Amerika Serikat bergerak lambat dan metodis kala menggempur Irak. Namun kini, Perang Ukraina juga dianggap sebagai salah satu penyerangan lambat yang dilakukan oleh militer Rusia seperti AS 2 dekade silam. Bagaimana tidak, setelah 10 hari militer Rusia gagal dalam memenuhi tujuan mereka. Namun nyatanya, militer Rusia mengambil langkah lambat dan metodis serta memiliki garis waktu sendiri yang belum diungkapkan kepada dunia. Sementara, pemerintah Ukraina, media sosial negara, dan pers global melaporkan perang dari perspektif Ukraina, menyerahkan perang informasi ke Kyiv. Seperti yang viral beberapa waktu lalu, media sosial digegerkan dengan adanya hantu Kyiv, seorang pilot pesawat tempur yang telah menembak jatuh 6 hingga 9 jet tempur. Namun isu tersebut dianggap berlebihan karena jika Rusia merasa cukup percaya diri untuk melakukan konvoi militer besar sepanjang 64 mil. Bahkan militer Rusia disebut-sebut sangat mudah mengalahkan Ukraina karena memiliki superioritas udara di kawasan itu. Tetapi semua rekaman yang telah kita lihat tentang perang berasal dari pihak Ukraina dan menunjukkan Rusia mengambil banyak korban. Ini sebagian besar kesalahan Rusia yang tidak dapat beroperasi di luar pola pikir mereka tentang kerahasiaan yang berlebihan dan tidak mengizinkan jurnalis independen untuk mengamati kelanjutan kampanye militer mereka. Melansir dari Intisari Online, langkah militer Rusia ini memang dianggap susah untuk ditebak meski dianggap lambat. Pertama, langkah awal Rusia hanya menargetkan sasaran militer Ukraina dengan harapan tidak mengganggu sudut publik Ukraina. Karena itu penggunaan sejumlah besar amunisi presisi berpandu meskipun tidak jelas berapa banyak kerusakan yang diakibatkan oleh serangan tersebut dan sejauh mana kemampuan perang Ukraina terdegradasi. Kedua, dalam 2 perang Teluk melawan Irak, Angkatan Udara AS digunakan selama berminggu-minggu untuk melunakkan militer dan penduduk Irak sebelum invasi darat diluncurkan oleh pasukan darat Amerika. Serangan udara memang dianggap efektif sehingga memungkinkan pasukan darat Amerika memasuki Baghdad dalam 36 jam. Hal itu mengarah pada poin ketiga, yaitu kemauan penduduk setempat untuk berjuang. Sementara dalam Perang Teluk kedua, tentara Irak melarikan diri dari pertempuran, sehingga memberikan jalan yang mudah ke depan bagi pasukan AS. Bahkan seperti yang terjadi di Afghanistan baru-baru ini, miliaran dolar telah dihabiskan untuk melatih pasukan militer Afghanistan. Tapi mereka tidak memiliki keinginan untuk berperang dan menyerahkan medan perang kepada Taliban. Namun hal itu berbeda dengan yang terjadi di Ukraina karena penduduk lokal melawan dan itu selalu mempersulit kekuatan penyerang.
Masalah bagi Ukraina adalah bahwa Barat tidak pernah mengirimkan pasokan senjata canggih yang cukup besar untuk membuat pertempuran menjadi lebih mahal bagi Rusia, dan sekarang tidak jelas apakah Ukraina harus membayar apa yang telah diberikan kepada mereka untuk melawan apa yang menjadi bagian dari perang Barat melawan Rusia. Senat AS, misalnya, telah berbicara tentang peminjaman senjata ke Ukraina seperti halnya Inggris mendapatkan senjata dari Amerika Serikat dalam Perang Dunia II. Sebagai catatan, Inggris membutuhkan waktu hingga 2006 untuk membayar kembali utang itu. Poin penting lainnya untuk diingat adalah bahwa kota-kota di Ukraina tidak mudah dikuasai karena relatif lebih mudah menggunakan penembak jitu, IT, dan jebakan lainnya untuk menghentikan jalur penyerang. Soviet menemukan bahwa serangan semacam itu menyebabkan banyak korban melawan mereka, yang menyebabkan mereka tidak menyukai perang semacam itu. Selain itu, Putin tahu bahwa sementara Barat akan memasok Ukraina dengan senjata untuk meningkatkan biaya invasi Rusia, ia tidak akan menyediakan persenjataan seperti pesawat tempur, tank, dan kapal selam yang dapat menimbulkan korban yang signifikan pada pasukan penyerang. NATO juga telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan campur tangan secara militer, dan ini telah memberi Putin kemewahan menjalankan kampanye dengan kecepatannya sendiri dan memilih untuk menyerang buah yang menggantung rendah. Lantaran alasan nasionalistik, rakyat Ukraina mengerahkan upaya terbesar mereka untuk mempertahankan kota mereka. Apalagi kota-kota tersebut memiliki nilai simbolis dan nasionalistik terbesar bagi rakyat Ukraina. Akibatnya, Rusia mengejar buah yang menggantung rendah, yang dalam hal ini adalah bagian selatan negara itu. Bagian itu mungkin lebih signifikan secara strategis karena memungkinkan Crimea terhubung melalui darat ke daratan Rusia. Lebih lanjut, jika Rusia dapat merebut pelabuhan Odessa, maka itu akan menghilangkan akses maritim utama bagi Ukraina. Terlalu dini untuk menilai jalannya perang Ukraina, tetapi harus ditunjukkan bahwa Rusia tidak menyerang tanpa strategi. NATO telah memberi mereka lampu hijau untuk menuntut kampanye tanpa campur tangan. Hal ini akan memungkinkan Moskow, terlepas dari sanksi ekonomi yang berat yang dijatuhkan oleh Barat, beberapa kelonggaran dalam taktik yang mereka gunakan dan waktu yang mereka miliki untuk melaksanakan invasi mereka secara efektif.